Manusia adalah makhluk sosial. Begitupun juga dengan diri kita. Berhubungan dan berteman dengan orang lain adalah suatu kebutuhan psikologis yang sangat pokok dari seorang manusia. Bisa dibayangkan jika seseorang manusia tidak mempunyai lingkungan pertemanan sama sekali. Pasti hidup akan menjadi sangat stres. Teman adalah orang yang senantiasa berhubungan dengan kita. Berhubungan secara timbal balik. Dalam pertemanan, di situ ada pertolongan ketika kita membutuhkan. Di situ ada kegembiraan ketika kita sedih, dan di situ ada tempat untuk bercerita, dan lain sebagainya. Namun tidak jarang dalam pertemanan kita mengalami sebuah ketegangan antara menjadi teman yang baik atau melakukan hal yang seharusnya. Contohnya ketika kita mendapatkan situasi yang mengharuskan kita berbohong untuk melindungi teman kita. So, apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana sebenarnya pertemanan yang baik itu? Yang pertama adalah terbuka. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terbuka antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang disembunyikan. Senantiasa bersikap jujur dan tidak ada rasa takut mengakui kesalahan kita. Terbuka juga berarti kita menghargai atas segala macam perbedaan yang terjadi di antara kita dan teman-teman kita. Meliputi hal yang paling dasar tentang identitas, nama, tempat tinggal, sampai tentang soal prinsip hidup dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saling mendukung. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang saling mendukung. Artinya kita tahu sama tahu apa yang hendak kita lakukan dan mendukung atas apa yang dilakukan oleh teman kita. Termasuk mendukung agar teman kita menjadi lebih sejahtera. Sejahtera dalam artian apapun, dalam karir, dalam pendidikan, dalam penghasilannya, dalam penampilannya, dan lain sebagainya. Mendukung bukan berarti hanya mengharap yang terbaik untuk teman kita, tetapi juga ikut untuk mengusahakan agar teman kita mendapat yang terbaik. Yang ketiga adalah berkomitmen terhadap kebaikan. Inilah yang kemudian paling penting dalam pertemanan kita. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terbuka dan berkomitmen terhadap kebaikan. Artinya, meskipun dalam hubungan sebagai teman, tetapi tetap jelas nilai-nilai kebaikan. Mana yang baik, mana yang buruk. Pertemanan tidak boleh menjadi alasan untuk mentoleransi sesuatu keburukan. Justru, pertemanan harus menguatkan sekat antara baik dan buruk itu. Seorang teman harus mengingatkan teman lainnya ketika melakukan keburukan. Jangan malah menjadi sungkan karena kita berpikir tidak enak rasanya untuk mengingatkan karena dia adalah teman kita. Termasuk juga diri kita. Kita jangan sampai kemudian marah-marah karena kita diingatkan oleh teman kita. Justru kemudian kita harus berterima kasih kepada teman kita dan sejatinya teman yang kemudian mengingatkan kita di dalam kebaikan itulah teman yang sejati. Teman yang sesungguhnya. Yang keempat adalah saling menanggung. Pertemanan yang baik adalah saling menanggung. Jadi ibarat teman kita adalah bagian dari hidup kita. Jika teman kita sedang dalam kondisi susah, maka secara otomatis kita juga menjadi bagian yang mengusahakan untuk keluar dari kondisi itu. Jika teman kita mendapat masalah, maka kita juga termasuk orang yang mengusahakan agar masalah itu selesai. Yang kelima adalah saling mendahulukan yang lain. Ini adalah level pertemanan yang sangat luar biasa dan jarang kita menemukan pertemanan yang seperti ini. Ketika ada sebuah peluang, maka kita mencoba untuk mendahulukan teman kita. Mendahulukan kebaikan untuk teman kita daripada untuk kita sendiri. Contoh ekstrimnya adalah ketika kita hanya mempunyai sisa satu nasi bungkus, sedangkan kita dalam posisi kelaparan. Tetapi karena sebuah pertemanan, kita mendahulukan teman kita untuk makan nasi itu. Kondisi pertemanan seperti ini mungkin sangat jarang kita temukan. Nah, itu adalah beberapa hal tentang teman yang baik. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang informatif lainnya.